Film kali ini nyeritain tentang hiruk-pikuk dari seorang pembantu atau asisten rumah tangga yang kepincut oleh majikannya, di mana hal tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan yang ada di rumah tangga itu. Film ini merupakan remake dari film yang berjudul sama juga yang dirilis di Korea. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana pinggiran kota, di mana cerita akan berfokus kepada seorang gadis yang bernama Daisy yang bekerja sebagai waiters dan kasir di sebuah restoran. Kehidupan Daisy berjalan dengan cukup mulus, karena dia berbagi tempat tinggal dengan sahabatnya jadi bisa lebih hemat uang kos-kosan. Suatu hari, seorang ibu-ibu parubaya datang ke kosannya untuk mencari Daisy. Terlihat dia adalah Marta, seorang kepala ART asisten rumah tangga atau pembantu yang bekerja di rumah seorang Crazy Rich Manila. Tanpa banyak bicara, Daisy pun langsung diajak bekerja di rumah orang tersebut. Marta memang perlu terjun langsung untuk menjemput Daisy, karena ia harus tahu seluk-beluk kehidupan Daisy. Daisy pun sampai di rumah orang kaya itu. Di sana ia melihat rumah yang segede gaban layaknya istana nan mewah dan megah. Di sana terdapat pemilik yang cukup ramah. Ia adalah Rose yang kini menjadi majikannya. Bu Rose ternyata sedang mengandung anak kembar dan kelak akan dijaga oleh Daisy. Karena Marta belum memberitahu hal itu kepada Daisy, akhirnya Daisy langsung dikasih kenaikan gaji sebesar 2 kali lipat dari gajinya untuk menghandle bocil yang capeknya juga bakalan 2 kali lipat juga. Daisy pun diantar Marta ke kamarnya. Di sana terlihat kamar yang cukup nyaman untuk seorang pembantu. Setelah itu Marta pun ngasih tahu kerjaannya Daisy. Salah satunya nyuciin dalemannya si Bu Rose. Karena katanya orang hamil itu sering nyiprat atau kotor dari bawah. Setelah itu Daisy juga bertemu dengan anak pertama dari Bu Rose, yaitu si Nami. Terlihat Nami itu anak yang gak terlalu banyak ngomong. Meskipun begitu, Daisy terlihat ramah banget ke gadis bocil itu. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan. Sampai akhirnya Bu Rose nanya tentang Daisy ke anaknya. Dan dia bilang jika si Daisy ngebuat dia nyaman gitu. Nakita ko sa mukha niya. Setelah makan siang, sisa semua makanan yang ada di meja pun merupakan jatah dari pembantu. Terlihat makanan itu sangat mewah dan mahal banget. Lanjut pas malam harinya, suami dari Bu Rose pun datang, yaitu Pak William, atau kita sebut saja Pak Will. Pak Will ini merupakan pengusaha kaya raya yang cukup terkenal di sana. Marta lalu memperkenalkan Daisy sebagai rekomendasi dari kerabatnya Bu Rose. Ternyata dulu Daisy sempat kerja jadi pembantu juga di rumah Nyonya Lim sambil berkuliah. Di sana ia kelabakan dengan pekerjaannya dan akhirnya berhenti untuk kuliah. Mendengar hal itu terlihat wajah lega dari Pak Will karena pembantunya merupakan salah satu dari golongan orang terpelajar. Pak Will pun naik ke kamarnya. Di sana ia disambut oleh istrinya. Bu Rose juga ngasih tahu kalau dia sudah siap untuk melahirkan normal. Pak Will juga menambahkan jika Daisy itu orang yang cocok untuk mengasuh anak-anak mereka. Daisy pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sana Nami meminta Daisy untuk tetap membuka pintunya agar mereka tetap terhubung satu sama lain. Keesokan harinya, Daisy pun nganterin sarapan ke Pak Will. Di sana dia ngelihat pesona Pak Will yang keren dan gagah itu yang sedang memainkan lagu klasik di atas pianonya.
Setelah itu Pak Will berangkat kerja dan Daisy ngebantu Boros untuk berdandan dan live IG layaknya ibu sosialita pada umumnya. Daisy pun ngeberesin kamar mandi yang habis dipakai keramas itu. Saat itu Pak Will pulang untuk ngambil flashdisknya yang ketinggalan. Dan di sana Pak Will nggak sengaja lihat Daisy yang cukup ngebuat dia istighfar. Kalau dilihat dari looks-nya emang nggak cocok banget buat jadi pembantu. Suatu hari keluarga itu pun pergi berlibur ke sebuah villa di pinggir laut. Di sana Daisy lah yang menyetir mobil. Hingga Boros merasa sangat bangga memiliki pembantu yang serba bisa dan dapat diandalkan. Mereka pun akhirnya sampai. Terlihat jika villa yang mereka tempati itu berada jauh dari kota dan pemukiman warga. Hal ini membuat liburan mereka menjadi intim dan lebih private, dan juga villa itu berada pada ujung tebing dengan pemandangan laut lepas dan gunung-gunung di seberang pulaunya. Ketika sampai di villa, keluarga ini pun berlibur layaknya orang kaya pada umumnya. Terlihat Daisy sedang mengasuh Nami sedangkan Boros dan Pak Will sedang menikmati pemandangan. Namun lagi-lagi bukannya menikmati pemandangan alam, Pak Will malah salfok dengan si asisten rumah tangganya itu, yaitu Daisy. Setelah anaknya berenang, Boros dan Pak Will pun masuk ke kamarnya. Nah, ketika situasi sudah sepi, Daisy pun akhirnya nyuri-nyuri kesempatan untuk berenang dan menikmati villa mewah itu. Kembali lagi ke Pak Will dan Boros yang berniat untuk melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Namun sayang banget Boros yang udah capek pun akhirnya udahan gitu aja. Hal itu pun membuat Pak Will jadi ngerasa gantung. Setelah Boros tertidur pulas, Pak Will ini keluar sambil membawa minuman sirup marjan. Ternyata Pak Will malah masuk ke kamar Daisy. Di sana Pak Will memberikan minuman sirup marjan gelas demi gelas. Ketika udah sama-sama teler dan keadaan sepi yang sangat cukup mendukung, akhirnya mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya di perjalanan pulang mulailah terasa canggung antara Daisy dan juga Pak Will. Beruntungnya tidak ada yang tahu tentang kejadian semalam, sehingga pekerjaan Daisy dapat dikerjakan seperti biasa. Meskipun terlihat ia jadi sering bersolek untuk mendapatkan perhatian sang majikan, yaitu si Pak Will. Di samping itu, kedekatan Daisy dan anak Pak Will yaitu Nami menjadi semakin erat. Daisy sering membacakan cerita dongeng sebelum Nami tidur, sampai-sampai ia sering ketiduran. Hal itu membuat emosi kedua orang itu menjadi semakin dekat. Berbeda dengan ibu kandungnya Nami yaitu Boros, yang tak pernah memperlakukan Nami sedekat itu. Di suatu malam, Pak Will yang gak bisa menahan hormon-hormon pada dirinya akhirnya menghampiri Daisy dan memberikannya minuman sirup marjan lagi. Dan lagi-lagi ketika udah teler mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun sayang akhirnya Martha melihat kejadian itu dan mulai sadar tentang hubungan gelap yang terjadi di antara dua insan ini. Keesokan harinya Pak Will memberikan cek kepada Daisy atas kejadian tadi malam. Daisy pun menangis karena merasa dirinya tak dihargai sebagai orang yang punya perasaan. Di sini kelihatan kalau Daisy ini baper sama majikannya. Pekerjaan Daisy pun tetap berjalan sebagai mestinya. Martha lalu nyeritain asal muasal Boros jadi Crazy Rich. Ia juga sempat cerita kalau dia udah muak kerja di situ.
Keesokan harinya Daisy ngambil libur untuk melayat ke makam orang tuanya. Dia juga nyeritain skandulnya itu ke teman baiknya. Ano nangyari? Hindi mo na mababago yun. Sedangkan di rumah, Esther yang merupakan mamanya Boros datang ke sana. Martha pun nyeritain tentang Pak Will yang gak bisa jaga burungnya. Tapi Esther malah nyalahin Daisy tentang hal itu. Pada sore harinya, Daisy yang lagi bersih-bersih tiba-tiba kesenggol dan akhirnya tergantung di lampu rumah. Akhirnya Daisy pun melepas pegangannya dan terjatuh. Kejadian itu menyebabkan ia jadi gegar otak ringan. Tapi yang bikin membagongkan, kata dokter ia enggak keguguran, yang menandakan si Daisy ini udah hamidun. Di situ Esther langsung manas-manasin Boros untuk membenci Daisy. Kecelakaan Daisy enggak ngebuat Esther ngerasa bersalah. Dia menganggap memberi Daisy uang dan cek sudah cukup membayar kesalahannya. Martha pun pulang. Saat dia mau dimarahin sama Esther dan Boros, tiba-tiba Pak Will pulang. Dan akhirnya Boros jadi nyimpen amarahnya ke Martha. Martha pun sempat disindir dan hal itu ngebuat Martha jadi kesal dan ngomel-ngomel sendiri di kamarnya. Daisy pun menerima pernyataan dari dokter kalau dirinya hamil. Daisy lalu diantar temannya pulang ke rumah majikannya. Di sana terlihat situasi sudah berbeda. Nggak ada lagi keceriaan di rumah tersebut. Sampai akhirnya Daisy berniat untuk resign. Tapi Boros malah menahannya sambil menggempluknya. Hindi na po kasi kaya ng katawan ko yung trabaho ko dito. Esther juga ikut campur dengan bilang jika Daisy berniat pergi dan kembali saat bayinya sudah besar. Esther pun menyuruh Daisy merelakan debaynya dan akan dibayar 33 juta peso atau senilai 800 juta. Sungguh angka yang fantastis tapi haram hukumnya. Daisy pun menangis dan meminta maaf kepada Martha. Menurut Martha, akar dari masalah itu adalah Pak Will. Karena kalau Daisy menolak, saat itu juga pasti ia akan kena masalah. Martha pun menyarankan Daisy untuk mengambil uangnya dan merelakan debaynya saja. Tapi di sini Daisy nggak mau. Akhirnya Martha pun nyuruh Daisy ngelawan majikan itu. Daisy juga akhirnya tahu kalau dirinya itu sengaja dicelakakan oleh si Esther. Karena Nami mendengarkan rencana itu dan ngadu ke Daisy. Hal itu membuat dirinya jadi semakin marah membludak dan berniat untuk balas dendam. Atas perintah Boros, Daisy pun dipindahkan ke kamarnya Martha. Boros juga ngeracunin susu Daisy saat semua orang sedang sibuk kerja. Daisy pun akhirnya cerita tentang kehamilannya ke Nami. Di sana Nami kelihatan senang banget karena dia masih kecil dan gak tahu deh bayi itu adalah anak dari bapaknya. Boros pun akhirnya melahirkan. Terlihat Pak Will sangat senang dan mencium istrinya itu. Tapi Boros yang sangat kesal akhirnya menggigit Pak Will. Di rumah terlihat Daisy yang sedang kesakitan akibat minum susu yang sudah diracun oleh Boros. Ia pun menangis menahan betapa sakitnya perutnya sampai-sampai membuatnya sangat depresi. Pak Will pun akhirnya tiba di rumah sedangkan Boros dan Esther masih menginap di rumah sakit. Terlihat ia masih kesal dengan apa yang dilakukan oleh istrinya di rumah sakit tadi. Martha pun sempat menawarkan Pak Will anggur wine andalannya agar Pak Will ini dapat rileks. Namun kali ini Pak Will menolak untuk minum-minum dulu. Ketika di kamarnya, tiba-tiba Pak Will ini mendengarkan suara dari kamar mandinya. Pak Will pun menghampiri suara itu dan tiba-tiba Pak Will pun awalnya melongo kayak orang bego. Di sini Daisy dengan wajah psikopatnya ngajakin Pak Will untuk join berendam. Namun karena kondisi Pak Will sedang tak berada di bawah pengaruh minuman haram, ia pun menolak itu dengan ilfil terhadap kelakuan pembantunya itu. Di sini Daisy akhirnya memberitahu bahwa ia telah hamidun. Daisy menjelaskan kalau Boros dan Esther sudah tahu duluan dan menawarkan Daisy untuk merelakannya. Namun Daisy akhirnya mengatakan bahwa ia tak mau kehilangan anaknya. Hal ini membuat Daisy sangat amat terpukul. Keesokan harinya Pak Will pun menghampiri Daisy. Ia mengatakan ia akan menjaga bayi dari Daisy. Di sini akhirnya Daisy bisa sedikit bernapas lega.
Setelah itu Daisy pun dibawa ke rumah sakit karena sakit perutnya kemarin. Keesokan harinya, Bu Rose dan Esther pun akhirnya pulang dari rumah sakit. Martha pun menyampaikan kepada Esther keputusan Daisy akan merawat bayinya itu. Pak Will pun akhirnya menguji lab dan mengetahui bahwa susu yang Daisy minum mengandung racun. Ia pun menginterogasi hal itu kepada Esther. Dan Pak Will bilang bahwa ia sudah tahu atas kegaduhan yang terjadi di rumahnya ini. Di sini Esther pun mencoba menghasut Pak Will dengan bilang bahwa bayi dari Daisy itu belum tentu darah daging dari Pak Will. Namun Pak Will tak bisa mengelak karena ia dapatin Daisy dalam kondisi kemasan segel. Di rumah sakit Daisy pun dihampiri oleh Martha. Martha pun memberitahukan bahwa ia telah diracun oleh Bu Rose dan ia memberikan cek titipan dari Bu Rose. Cek tersebut berisi uang yang sangat banyak. Martha lalu menyuruh Daisy untuk pergi sejauh mungkin dan memulai hidup dengan uang itu. Namun Daisy berkata jika ia mau balas dendam. Tanpa ragu Martha pun memberinya semangat untuk ngelakuin hal itu. Daisy pun kembali ke kosnya. Di sana ia terus menangis karena dirinya ingin menjadi seorang ibu. Lalu suara Martha yang menyuruhnya balas dendam terus terngiang-ngiang. Dan akhirnya Daisy kembali ke rumah itu. Di sana ia menggunakan bayi Bu Rose sebagai pancingannya. What are you doing here? What are you doing here? Honey! Martha pun mengundurkan diri karena ia menganggap dirinya selalu direndahkan di sana. Yummy! Di akhir cerita, Daisy pun akhirnya COD-an dengan malaikat maut atas dosa dari keluarganya Bu Rose, di mana Daisy terbakar sambil tergantung di lampu rumah. Dan film pun tamat. Setelah kepergian Daisy dan Martha, mereka pun terlihat sukacita. Namun tidak dengan Nami, yang sepertinya terus terganggu dengan bayangan Daisy yang COD-an dengan malaikat maut di depan matanya sendiri. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.